Ya, kenapa? Ternyata penjualnya Foodies nih artis loh. Siapa? Ayu Ting Ting. Duh, Arif Brata bisa aja nih Foodies. Baru datang udah godain penjualnya aja dia. Harap maklum ya Mbak, efek lapar nih kayaknya. Foodies, dua cowok ganteng ini lagi ada di nasi jagal khas Banten nih yang ada di daerah Klender, Jakarta Timur. Meskipun di pinggir jalan, nasi jagal ini udah terkenal banget loh. Katanya sih super endes. Ya udah sih, kalau gitu nggak usah lama-lama ya. Langsung aja kuy kita pesen nasi jagalnya. Halo Mbak, namanya siapa? Oh, namanya Maria. Ria. Nah, ini nih Mbak. Maria, kita mau nasi jagal nih, tapi kita mau lihat bahannya apa-apa saja sih itu kalau Betul. nasi jagal tuh. Nah, dari yang pertama nih, Foodies, ayo kita lihat nih. Ya. Ini telur ceplok Foodies tuh. Oke, telur ceplok. Oh, ada pilihan lain telur Iya, dadar. jadi dua telurnya tuh, ada telur dadar dan telur ceplok. Oh, telur asin Oh, juga ada ini. Foodies tuh. Nih ada telur asin Nih, tuh. ada telur asin tuh, ya kan? Ini telur yang paling ditakuti sama telur lain tuh. Karena? Karena biasanya pakai tato dia. Oh iya, yang ini nggak ada kan? Selain berbagai macam topping dari olahan telur, ada juga bahan lain nih Foodies, seperti acar, bawang goreng, sambal, dan tentunya jagal alias isian kepala sapi dan jeroan. Oke, Foodies, mari kita ambil sendiri. Kosong? Piringnya kosong? Kamu mau sulap? Oh iya. Oe, oe, oe. Oe, oe, oe. Wah, pengantinnya cantik sekali ya. Kita di sini Foodies akan battle. Saya sama Bang Rigi ini akan battle. Banyak-banyakan makan nasi jagal. Kau siap tidak? Oh, ini maksudnya berapa banyak porsi yang akan bisa Iya kita dong. Lambungmu oke tidak? makan? Oke. Oke deh kalau begitu. Nih, saya ambil lagi ya. Kalau udah ambil nasinya, kuy kita lanjut jagal ya Foodies. Nasi jagal ini merupakan makanan khas Banten yang udah eksis sejak tahun 1990-an. Resepnya diracik oleh seorang perantau Madura yang datang ke kota Tangerang. Pantes ya warna sajiannya ada kemiripan dengan bumbu bebek khas Madura. Kita taruh di atasnya. Di atas boleh, di samping samping boleh. boleh. Nah, asal Oh. jangan di luar piring. Jangan dong. Jatuh dia. Terus apa lagi Maria? Acar. Acar. Acarnya selalu dia di pinggir, kasihan. Kasihan dia. Kenapa sih dia selalu di pinggir? Acar itu pelengkap aja. Lengkap. Toppingnya pilih salah satu, apa bisa yang lain semua? Semua bisa. Tergantung selera juga Foodies ya. Iya. Mau pakai telur asin boleh, telur dadar boleh, pakai telur ceplok juga boleh. Betul. Saya pakainya telur asin aja. Nah, ya, Arif Maria. Brata Ya, udah boleh pilih-pilih ya. topping dan jagalnya nih Foodies. Sekarang giliran Ricky Watimena. Guys, berhubung mau battle, jadi kudu sama lauknya ya, oke? Kita ambil dagingnya. Ini adalah isi dari kepala sapi. Isi dari kepala sapi tuh. Kita kasih minyak-minyaknya ini loh. Oh, itu yang Wow. bakalan meresap ke dalam Meresap. nasinya Foodies. Betul. Ini kita ambil acar. Wow. Acar. Di mana ada timun dan ada wortel, Yoi. ya kan? Kasih sambelnya dikit. Ya, siap. Ya, kita kasih dikit aja di sini. Kita lihat Foodies, kita akan battle. Siapa yang paling kuat makan yang banyak, kita akan tambah nanti. Oke. Let's Siap. go. Nasi jagal Jaktim ini dalam sehari bisa menghabiskan 10 kilo jagal loh Foodies. Lumayan banyak ya. Karena memang penggemarnya nggak cuma warga Klender dan sekitarnya, tapi ada pesanan online dari luar Jakarta juga. Wow, mantul. Anyway, ada yang unik nih Foodies. Di sini tuh Magicom bukan untuk masak nasi loh, melainkan untuk memanaskan jagalnya. Iya, karena kalau makan di sini itu kudu dalam keadaan panas biar lebih amjar gitu rasanya di lidah. Sedap. Dan kita mau challenge siapa yang bisa habisin porsi paling banyak. Oke, siapa takut Foodies. Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu karena lebih enak itu kita pakai tangan makannya. Betul. Iya kan? Nih. Duluan. Nah, Nah, aku ya. oke. Oke, Foodies. Di. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang dulu bisa habis? Kita makan ya. Yoi. Enak. Ada pedasnya juga loh. Iya, pedas, manis. Nih, pakai ini juga dong. Apanya? Telur asin. Iya, telur asinnya Foodies. Harus diakhiri dengan ini. Wah, baru suapan pertama dengan telur asin aja. Wih, udah endes banget. Emang klop deh ya padu padannya.
Gurih khas telur asin duet bareng deh tuh sama rasa manis yang ada di jagalnya. Juara umum foodies. Oh ya, sebelum nyobain daging sapi dan jeroannya, cus kita cobain acaranya dulu. Katanya nih meski cuma pelengkap rasanya juga nggak kalah juara loh. Acar juga jangan kau lupakan. Oh iya benar. Iya, kalau lagi saya. Meskipun dia di samping ya kan. Iya. Kalau kau kasih di tengah juga nanti acaranya bisa acaran. Ya, pacaran. Sekarang saatnya cobain jagalnya foodies. Duh, kalau yang ini nggak usah ditanya ya, pasti TOP deh nih. Apalagi makannya pakai nasi anget. Wah, no debat lah tuh endulnya. Dan juga foodies, dagingnya ini bukan sembarangan daging sapi biasa ini. Karena betul-betul teksturnya itu dikunyah kan beraneka ragam rasanya. Ada yang keras, ada yang lembek sekali. Betul. Jadi apa ya berwarna-warna lah. Tapi ini memang spesial karena cuman isi kepala sapi, Ria. Iya, betul. Nah sekarang yuk, ayolah kita mulai battle-nya. Siapa yang bisa ngabisin lebih cepet nih? Yang menang nanti dapat piring cantik dari foodies ya. Lumayan kan tuh? Oh, Rip, Wah, habis nih gua. Foodies. Gimana? habis dia foodies. Kuat sekali makannya. Kayaknya dia kalau sarapan makan tumpeng kau kayaknya. Wah, nggak gitu Oh, dong. foodies saya nih kayaknya lambungnya kecil dan juga banyak minum. Iya. Berarti foodies saya ucapkan selamat buat Bang Riki Watimena. Oke? Kau harus bayar. Hah? Bayarin aku juga ini makanan. Bukannya cuma dikasih selamat begitu? Enggak lah. Hah? Harus traktir makan ini nasi jagal. Tadi nggak denger aku ngomong memang agak pelan. Pantat dia pelan-pelan, Bang. Oh, dari rumah memang dia sudah lapar, foodies. Iya. Ya Allah, banyak juga saya bayar nih. Sabar ya Arif, namanya juga battle. Yang kalah ya kudu bayar semua makanan ini deh. Tapi tenang, harganya ramah kok di kantong. Modal 18 ribuan, udah dapet nasi jagal dan topping-toppingnya tuh. Receh lah ya, dompet gak bakalan nangis deh tuh. Oke foodies, ini makanannya enak banget ya. Makan receh, Menu receh, menu receh, tapi rasanya nggak nggak receh. Foodies, gimana perayaan Idul Fitrinya? Wah, so pasti meriah dong ya. Nah, keseruan pas hari Lebaran dan masih di week-weeknya Lebaran kayak sekarang nih Foodies, harus disajikan yang serba istimewa dong ya. Dan kali ini Makan Receh punya salah satu yang spesial nih. Ini dia, halua Foodies. Halua atau manisan buah dan sayur Foodies banyak banget diproduksi di warga Kelurahan 5 di Sumatera Utara. Terutama nih ketika menyambut Lebaran. Ya soalnya halua ini jadi camilan favorit Foodies. Di tempat pembuatan halua ini Foodies, haluanya dijadiin manisan deh tuh. Bahan-bahannya daun batang dan bunga pepaya. Tak ketinggalan pakai juga asam gelugur Foodies. Ada juga manisan dari kolang-kaling dan juga salak. Oh iya, buah tawalini ini juga memanfaatkan buah lontar Foodies. Ada juga jambu hutan, kundur, dan buah renda. Totalnya nih ada 14 jenis isian buah dan sayur-sayuran tuh Foodies. Dan dari sekian banyak isian, buah pepaya yang menjadi salah satu pilihan favorit pelanggan. Di samping manisan basah, di sini juga ada manisan keringnya Foodies. Dan hebatnya semua manisan di sini tuh laris manis. Dan Foodies, semua manisan di sini dibuat murni 100% dengan bahan-bahan alami. Ih, manisan halua ini enak banget loh Foodies. Dan udah gitu ya, rasanya manis tapi nggak nyengget gitu di tenggorokan. Pokoknya enak deh. Penggemarnya itu yang lebih banyak ke asam gelugur, pepaya, bunga pepaya, sama apa ini mangga. Itu best seller. Foodies, dalam Lebaran kali ini banyak banget loh orderan untuk halua ini Foodies. Selain dari berbagai kota di tanah air, halua juga banyak banget yang pesen dari Malaysia Foodies. Nah, kalau Foodies yang minat ingin ikut icip-icip, sok atuh dan bisa pesen juga loh via medsos. Asik. So, tunggu apa lagi Foodies? Selamat icip-icip haluanya ya.
Foodies sore-sore gini bawaannya kepengen ngunyah-ngunyah yang segar ya. Tapi nggak opor dan nggak ketupat lagi. Udah cukup lah santan-santanan khas lebarannya ya. Kita cari seger-seger yuk, tapi nggak pakai santan nih. Makan apa ya enak ya? Ada Bang Zul Panjol tuh, tapi kok bobo gerobak? Wah, jangan-jangan udah alih profesi nih Foodies. Wah, seru banget naik gerobak bakso, terus ada sendok-sendoknya, ada lampu-lampunya. Daripada kita capek-capek untuk ngayuh-ngayuh doang, mending kita dorong aja nih ya. Bakso, bakso. Bakso. Bakso, bakso. Bentar-bentar. Ini antara masa kecil kurang bahagia atau gimana sih nih Bang? Kayaknya ngeliat gerobak gitu kayak berasa ngeliat odong-odong ya. Happy bener dikira mainan. Lagian itu gerobak siapa juga sih Bang? Main dorong-dorong aja, ada yang nyariin lontar. Gerobak itu deh. Orang Pak. Pak, lihat gerobak saya enggak? Enggak, sampai ke mana? Nah kan, nyata deh ada yang kebingungan nyariin gerobaknya yang tiba-tiba ngilang gitu tuh Foodies. Tuh Mas, dipakai tuh Mas sama Panjol. Bakso, bakso. Bakso. Hah? Ini mau kemana nih? Ini gerobaknya saya. Maaf, Pak. Bentar, bisa cariin. Ini punya Bapak? Iya. Aduh maaf, habis lucu banget gerobaknya tuh, unik banget, ada sendoknya banyak. Keren banget Pak ini gerobaknya. Yaudah, kalau gitu saya pengen cobain baksonya ya Pak ya. Oke ya. Siap. Apakah sebagus bentukan gerobaknya? Oke. Ayo Pak, cobain Pak. Siap, boleh. Aduh, ada-ada aja nih Bang. Itu gerobak bakso orang tahu, buat dagang, bukan buat odong-odong. Ya meskipun emang gerobaknya meriah banget sih, ada banyak banget sendoknya Foodies dan juga lampunya kelap-kelip. Emang menarik sih. Nih Mas, coba aku bikin sendiri ya Mas ya. Oh boleh, silakan. Masnya arahin Mas Bejo. Buat yang udah bosen sama ketupat atau opor lebaran, nih jalan ninja biar selama liburan lebaran perutnya tetap enjoy. Gaskan ya, langsung aja kita racik-racik yuk. Bakso Malang Mas Bejo ini isiannya tinggal pilih aja nih Foodies sesuai selera kalian. Satu mangkoknya berisi 10 macam isian. Ada bakso, tahu bakso, somai, pangsit, bebas dipilih. Setelah pilih isiannya, lanjut kita racik-racik pakai bumbu ya. Karena Panjol tim makan bakso cuma pakai sambal nih. Jadi kecap dan sausnya langsung aja tuh di skip. Kalau ada seledri Foodies jangan di skip dong, biar wangi ya kan dan tambah sedap. Emang ya makanan Indonesia yang satu ini tuh cocok banget dimakan dalam cuaca apapun dan kondisi apapun, ya kan? Udah gak sabar banget cobain bakso sendoknya Mas Bejo. Sama nih, Foodies juga kan daripada ngiler ya kan? Ayo ngaku. Kita aduk dulu ya kuah baksonya nih Foodies biar tercampur rata bumbunya. Apakah rasanya bakalan sekeren gerobaknya? Langsung aja yuk kita cobain. Mas Bejo, mantap baksonya. Ini tuh kuahnya bener-bener berasa. Asinnya pas, terus kentalnya pas, nggak yang kental banget tapi nggak yang cair banget kayak bakso-bakso yang pinggir jalan pada umumnya. Jadi enak banget. Cobain baksonya. Kental di sini adalah kaldunya yang berasa banget pas ruputan kuah pertama tuh Foodies. Wah kuahnya aja udah mantep banget. Coba kalau baksonya gimana nih? Berasa dagingnya Foodies. Karena kan biasanya bakso-bakso ini kan harganya 10.000 ya. Biasanya harga 10.000 tuh cuman berasa tepung doang, tapi ini berasa ada dagingnya. Jadi mantap, recommended. Wih bener kan, makan receh emang ngasih rekomendasi nggak asal-asalan Foodies. Meskipun harga receh, 10 item isian nih harganya cuma 10.000 aja tuh Foodies. Baksonya itu masih ada banget loh rasa dagingnya. Mantep nih Mas Bejo nih. Foodies, kalau bakso Malang udah pasti dong ya ada kerupuk pangsit, nggak boleh ketinggalan. Secara kerupuk pangsitnya jadi penyempurna rasa lazis dan bakso Malang ini tuh jadi tambah mantul rasanya. Kuahnya ada kental, gurih, baksonya juga berasa dagingnya. Tapi biar lebih mantap lagi nih, kita tambahin yuk sambelnya Foodies biar makin nendang. Mas Bejo mau nanya dong. Apa tuh? Ini ngomong-ngomong sendok ada berapa biji Mas Bejo? Ya kurang lebih 1.000, kurangnya dikit. Cuma nggak dihitung. 1.000? Kurang dikitnya berapa? Ya kalau pengen biar nggak penasaran gitu sendiri.
Awalnya sih penasaran karena gerobaknya yang nyentrik abis nih, terutama sendoknya yang bikin salfok. Pas dicobain baksonya foodies ternyata emang lazis. Jadi si gerobaknya ini bukan cuma hiasan semata loh ya, tapi daya tarik biar orang jadi penasaran dan cobain terasa bakso Malangnya. Tapi tenang foodies, sendok yang dipakai sama pembeli ini bukan ngambil dari hiasan gerobak loh ya, jadi masih terjaga kehigienisannya. Ya. 5 karung. Terus ini Mas Bejo namain gerobak ini bakso Malang apa? Bakso Malang 1000 sendok LC. LC apa Mas Bejo? LC itu ada kata-katanya. Apa tuh? Lupa cinta, fokus kerja, jarang bercinta demi cita-cita. Mantap Mas Bejo. Ngomong-ngomong foodies, makan baksonya Mas Bejo ini bisa dibilang paket Iya, tadi kan komplit udah loh. Gerobaknya nyentrik, rasanya lazis, dan yang jualnya juga asik. Yaudah kita lanjut yuk icip tahu sama somainya ya foodies. Biasanya kan bakso goreng tapi jadi mantep. Ini ada, oh ya kalau bakso Malang ada somai juga nih. Buka ya, kita buka, kita makan. Enak juga foodies. Jadi semua item yang ada di mangkok ini mantap. Bener-bener nih Panjol sampai salfok mau review aja jadi belepotan tuh foodies. Masih tergiang-giang ya candaannya Mas Bejo kali ya. Tapi jujur nih ya foodies, bakso Malangnya emang recommended banget sih. Gak ada yang gagal semua komponennya, pokoknya mah TOP. Ini ya, tadi kan kerupuknya aku makan pas ada kuahnya, sekarang yang masih kering. Ini makan langsung aja deh enak banget. Apalagi dicocol sama kuahnya. ASMR-nya kres-kresnya itu tuh foodies yang bikin menggoda abis ya, bener gak? Mumpung lagi holiday, gaskan lah foodies segala ngidam-ngidaman kepengen makan apanya, oke? Dietnya libur dulu ya. Dari keseluruhan bakso Malang Mas Bejo ini yang paling lazis dan bikin nagih nih foodies kuahnya. Rasa dari kaldunya itu benar-benar berasa banget. Dimakan bareng sama tetelan dan isiannya, makin menggoyang lidah. Lazis. Enak banget, nikmat banget Mas Bejo. Oh ya, walaupun bakso gerobakan, tapi rasanya tuh rasa restoran. Nggak kalah sama restoran. Ya kan Mas Bejo? Iya, siap. Pokoknya foodies wajib banget cobain bakso Mas Bejo yang banyak sendoknya ini karena benar-benar enak banget. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jenis sate di Indonesia emang banyak banget ya macamnya. Kayaknya kalau setiap hari kita makan sate nggak bakalan bosen deh. Yuk coba ya kita absen. Yang paling sering kita jumpai nih, kalau nggak sate Madura, sate Marangi, sate Padang, atau sate Taichan ya. Pada dasarnya sih semua sate itu sama, merupakan hidangan bakaran yang terbuat dari berbagai potongan atau irisan daging, mau daging ayam, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Selanjutnya ditusuk berderet dan dibakar di atas api dengan beragam variasi bumbu serta cara penyajiannya foodies. Nah kalau yang satu ini beda dari sate-sate yang sering kita jumpai foodies, punya cita rasa yang khas banget plus makan yang gak pakai ribet. Namanya Sate Rontok Bang Teli yang ada di Jalan Margonda Raya Depok. Wah dari namanya aja udah jelas ya foodies, kalau sate yang satu ini penyajiannya nggak pakai tusuk sate, dagingnya langsung dipisahin jadi tinggal lep aja tuh. Wah endol banget nih. Ini ada 3 jenis varian sate. Ada sate ayam, nah ini sate apa Bu? Kambing dan sapi. Dan ini satenya beda daripada yang lain. Jadi bukan sate yang khas daerah ya Bu ya. Kayak sate Madura, sate Taichan, sate apa lagi tuh Marangi. Dan ini Ibu ngeraciknya sendiri ya Bu ya. Pakai bumbu rempah pilihan dan rasanya gimana Bu? Mantap. Mantap. Foodies, biasanya sate kan sebelum dibakar dikasih bumbu kecap atau bumbu kacang ya kan? Nah kalau ini kudu dilumuri dengan bumbu racikan dari berbagai macam rempah biar nggak ada bau amisnya dan juga tekstur dagingnya empuk. Kita let's go Bu keluar. Oke Foodies, kita bakar langsung satenya. Let's go. Proses masaknya tetap sama kok kayak sate kebanyakan dengan cara dibakar dan tetap pakai tusukan ya, kan namanya juga sate. Nah sambil dibakar satenya tetap dilumuri bumbu nih foodies biar ngeresep banget sampai ke dalam dagingnya. Ada beberapa jenis bumbu yang digunakan nih foodies, ini dia yang bikin sate rontok punya cita rasa berbeda dari jenis sate lainnya. Tau nggak?
Ini bumbu yang dipakai rahasia foodies. Ini merupakan kolaborasi dari semua rempah yang ada di Indonesia dan menghasilkan cita rasa yang aduhai banget. Wow, katanya sih nih kayak makan steak dengan kearifan lokal gitu. Makanya aku udah dicobain. Ini gimana nggak tergoda? Coba kita buat nyobain. Smells good. Jadi ini Bang, yang ngebedain ini kenapa ini tusukannya pakai besi nih? Kenapa? Satu biar dia matang merata sampai di Wes. dalam-dalamnya matang. Matangnya merata. Yang pasti juga ngurangin limbah, tusuk Ngurangin sate. limbah, ngurangin Bahaya limbah, kalau di jalanan. tusuk sate. Jadi Betul. ramah lingkungan ya Bang? Betul, pastinya. Mantap. Nah, kalau sate kelatak di Jogja dibakar pakai besi jari-jari roda, kalau sate rontok pakai besi stainless nih foodies. Fungsinya sama kok, supaya cepat matang sampai ke bagian dalamnya. Nah, kalau udah matang, saatnya proses perontokan daging dari tusuk-tusuk satenya foodies. Untuk penyajiannya, sate rontok didampingi sama acar nanas plus juga menggunakan kecap dan sambal korek. Bah, kebayang gak tuh segernya foodies? Selain mengurangi sampah tusuk sate, cara dirontokin kayak begini jadi ciri khas banget yang tersendiri nih, biar konsumen gampang ingat sama kedai sate yang satu ini. Oke Bu De, satenya udah kita berhasil rontokin ya Bu. Kita waktunya makan dan hidangin di atas meja sekarang juga. Oke Bu, bantuin ya Bu ya. Bu, Ibu ngapain tuh Bu? Wih, pakai nasi. Udah ya, kita tunggu di meja. Oke, kita langsung let's go makan foodies. Sate ayam, sate kambing, sate sapi, udah komplit semuanya nih. Ditambah sama nasi putih biar makin mantep ngelahap sate rontoknya foodies. Jadi yang ngebedain dari sate yang lain adalah ini biasanya kalau sate kan kita taunya pakai bumbu kacang, pakai bumbu kecap. Nah di sini tuh yang ngebedain selain satenya tuh lihat dicopotin dari si tusukannya, namanya juga sate rontok kan foodies. Dan ini nih yang bikin spesial, sambal koreknya foodies. Dan yang ngebedain lagi nih, lihat tuh. Biasanya kan kalau acar sate itu kan ada timun, ada wortel. Nah ini tuh acar timun dan nanas. Penasaran kan rasanya? Kita langsung let's go, kita cobain foodies. Nikmat bener nih Abai makan ya. Foodies udah nungguin reviewnya nih. Ngomong-ngomong bagi-bagi dong. Acarnya foodies, kalau saya bilang nih rasanya kayak asinan. Ada asem, terus ada sedikit asin, manis. Ini ngeblend nih sama nanasnya dan ini enak banget sih. Dan ini nih, yang ngebedain itu adalah itu sebenarnya seperti bumbu barbeque tapi di mix sama bumbu rempah-rempah. Kalau saya rasa sih ada kayak ketumbar, ada bawang. Tapi selebihnya orang dapur tuh yang tahu. Karena ini menunya rahasia foodies. Tapi ini, waduh, selain gurih, manis, dan juga rasanya, mantap foodies. Dagingnya empuk, dan kita harus cobain nih kedua daging lagi nih. Ada kambing dan sapi. Kita tuker dulu, kita cobain sate kambing foodies. Karena bumbu rahasianya nih, biasa kan kalau sate kambing kan agak bau. Ini nggak ada sama sekali baunya foodies. Karena dibalut dengan bumbu rahasia dan rempah-rempah ini yang manis, gurih, dan mantap. Coba lagi ini. Itu biasa. Kita cobain pakai, cara pakai nasi foodies. Kombinasi dari daging sate, nasi, kecap, sambal, dan acarnya ini emang paling-paling ya. Perfecto, delicioso, pakai banget. Oke, next. Kita cobain nih. Sate rontok daging sapi. Apa sih nanti kita nilai nih perbedaannya dari ayam, sapi, dan kambing. Kita cobain lagi foodies. Dari ketiga jenis sate yang ada, ini nih yang paling favorit. Ya, sate kambingnya foodies. Gak ada aroma-aroma perengusnya tuh sama sekali. Apalagi berbalut sama bumbu rempah yang khas banget. Makin pecah rasanya di mulut. Kapan lagi makan sate tinggal hap ya kan? Udahlah ya, ini sih udah pasti jadi salah satu nikmat yang gak boleh didustakan foodies.
Oke Budis, dari ketiga sate rontok ini kita bakal nilai nih sate mana yang the best ya kan. Yang pertama adalah karena saya suka ayam dan ini sate ayamnya the best. Dagingnya tuh empuk dan juga teksturnya dibalut bumbu rempahnya juga mantap. Yang kedua sate sapi Budis. Ini sate sapinya tuh nggak keras, nggak alot dan ini empuk banget. Karena tadi dimarinasi dulu dan juga dioles sama bumbu rempah-rempah juga. Yang terakhir ada sate rontok kambing. Ini kambingnya tuh nggak bau sama sekali dan semuanya dagingnya lembut sekali dan juga tuh acar nanas timunnya mantep Budis. Ini ada di mana? Ini ada di Depok di Jalan Margonda, yaitu sate rontok Bang Teli. Pokoknya mantep banget, kalian wajib coba kesini dan datang ke sini. Makan receh, menu receh, harga receh tapi rasanya nggak recehan Budis. Kita makan lagi, let's go.